Sekarang kita, sorry ya sebelumnya Zoom-nya sering cancel karena weekend ternyata banyak banget kegiatan gitu. Jadi saya akan usahain hari kerja atau hari Sabtu saya akan upload ya. Oke, pertama kita harus lihat sebenarnya kondisi market itu seperti apa ya. Karena, oke nih. Kalau perhatiin di Telegram, tadi saya ada info. Nah ini, ya ini kita lihat di pasar obligasi, khususnya pasar Jepang ya. Pasar Jepang, teman-teman boleh cek. Ya, ini kita, saya akan jelasin dikit ya. Jadi, kalau teman-teman ingat ya 2024 ya, 2024 saat Oktober, kurang lebih di Oktober. Nah, nih, Oktober itu kita indeks dunia itu sempat dropnya dalam. Ya, bahkan IHSG aja waktu itu dropnya itu cukup dalam. Ya, ini buat teman-teman lihat lagi 2024 Oktober, carry trade-nya itu bentar ya. 2024 Japanese carry trade itu tanggal, nah ini ya, jadi awalnya suku bunganya Jepang itu kan biasa 0% ya. 0% tapi tiba-tiba di Juli itu dia naikin ke 0,25 ya, 0,25 di Juli. Oke, nah itu nyebabin IHSG waktu itu langsung mini crash nih. Nah ini deh, ini mini crash ya. Waktu itu nggak hanya Indonesia doang, tapi semuanya itu crash ya. Bahkan Nikkei aja dropnya 12% gitu. Jadi kenapa Jepang naikin suku bunga itu bahaya karena Jepang itu kan biayanya murah nih, biaya biaya untuk pinjamannya murah. Bilanglah cuma 1% nih, misalnya cuma 1%. Ya, kita pinjam uang di Bank Jepang 1%, terus kita beliin obligasi di negara lain yang kasih 5%. Di situ kita dapat untung spread 4%. Nah, itu selama ini selalu dilakukan sama global nih. Tapi kalau misalnya ternyata suku bunganya Jepang itu naik, yaitu perkiraan di pengumuman di Desember, nah itu akan menjadi warning ya. Nanti teman-teman coba search nih ya. Unwind ya, teman-teman search saja Unwind Yen Carry Trade ya. Ya, teman-teman baca ya, kalau memang ingin mendalami market, teman-teman silakan baca. Kalau tidak ngerti, tanya saja di grup. Ya, intinya saya melihat bahwa indeks kita itu ada potensi banget. Ya, ini kan teman-teman, saya dulu udah pernah kirim ya. Dulu saya prediksi bahwa MSCI itu indeks bakalan drop karena 3 event MSCI sebelumnya kita selalu drop. Ternyata enggak. Ya, ternyata enggak. Bahkan Raja yang saya prediksi turun ternyata malah all time high. Ya, cuman menurut saya itu tidak merubah pandangan besar saya. Ya, ini kan teman-teman cek ini polanya rising wedge. Ya, jadi sebenarnya saya cukup, apa ya? Cukup was-was sih sekarang sebenarnya, cukup was-was. Nah, tapi kita nggak perlu apa ya, nggak perlu kayak benar-benar out dari market, nggak perlu. Yang penting di kondisi-kondisi sekarang margin itu dikurangin, jangan pakai margin dulu. Ya, margin jangan dipakai. Terus kalau ada posisi udah stop loss itu harus disiplin ya. Stop lossnya disiplin kayak gitu. Oke, itu doang untuk makro ya. Untuk makro simpel. Kita lihat, eh, teman-teman kalau analisa saham jangan lupa lihat indeks US ya, indeks US. SPX kemarin koreksi dalam tapi sekarang udah naik. Ya, sekarang eh, gold juga lagi tuh ya, gold udah hampir all time high lagi. Ini udah breakout ya. Kita lihat emiten emas hari ini Arci. Nah, ini teman-teman boleh perhatiin ya, boleh perhatiin. Boleh buy on breakout 1330. Oke. Nah, jadi eh saya sedikit jelasin. Ini kan teman-teman banyak yang baru masuk, ya, banyak yang baru masuk. Kita langsung ambil contoh di sinyal ya. Em,
Mana ya contohnya ya? Nah ini, wait, 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 wait. Nah ini kan saya kan kadang sering bilang ada TP jauh ya, ada TP jauh, kadang cuma TP doang. Nah sebenarnya TP jauh itu based on dua narasi ya, story yang masih akan terjadi dan teknikal. Jadi saya campur, dua-duanya saya campur. Ya. Nah ini kan sebenarnya Archie kalau breakout 1330 itu teman-teman boleh buy on breakout ya. Teman-teman boleh buy, oke. Teman-teman boleh buy on breakout ya. Saya singkat BOB aja ya, buy on breakout. Nah, cut loss-nya di mana? Ya, namanya buy on breakout itu cut loss kalau dia gagal. Ya, contoh. Ya, ini kan resistnya 1330 nih. Ya, kalau dia ternyata besok breakout nih 1340 ya atau 1350 tapi begitu dekat closing dia closing di bawah 1330. Nah, itu artinya teman-teman buang barang. Ya, kayak gitu. Biasa buy on breakup itu kita cuma main momentum. Ya, ya ini istilah pertama buy on breakout. Ya, kemudian istilah yang kedua buy on weakness. Yang kemarin saya infoin di Humi. Ya, cuma ini memang pagi-pagi saya juga nggak dapat barang sih. Begitu opening langsung naik. Ya, oke kurang lebih di sini ya ini breakout tinggi ya breakout. Ya saya time frame-nya saya kecilin. Oke, ini udah breakout tinggi, akhirnya dia koreksi ya, koreksi sampai 144. Ya, yang candle merah ini dia koreksi. Nah, itu kita bilangnya buy on weakness. Ya, buy on weakness itu seperti itu. Oke. Ya, jadi nanti kalau saya ada kasih istilah buy on breakout, buy on weakness, teman-teman udah harus ngerti maksudnya apa. Oke. Itu kemudian ini, saya kan pernah bilang ya, mana ya saham-saham cacing naga kita itu cacing-cacing naga. Nah, ini kan saya ada judulnya saham hold potensi beggar ya. Artinya ya saham-saham yang saya pilih ini punya potensi naik hingga 100% lebih ya pada udah dan ya. Nah, kemarin ada MPC saya udah cut loss RMKO padahal saya tidak ada instruksi untuk cut loss RMKO ya. Saya tidak ada instruksi untuk cut loss RMKO. Memang dia turunnya dalam, memang turunnya dalam tapi kan ini potensi beggar. Jadi em, RMKO selama di atas 200 itu hold. Oke, RMKO itu selama di atas 200 hold aja. Ya, namanya juga saham market cap kecil, bid over kosong kosong. Jadi eh, nggak usah dilatih tiap hari gitu RMKO. Ya, RMKO nggak usah dilatih tiap hari. Tapi kalau di bawah 200 ya kita buang barang dulu. Ya, potensinya besar. Ya, kenapa potensinya besar? Saya udah bilang di grup. Teman-teman tinggal scroll ya, karena kebetulan ini nanti saya upload YouTube dan YouTube-nya ini sebenarnya open public, cuman kan banyak orang yang nggak tahu jadi ya teman-teman tinggal search ya keywordnya RMKO, alasan kita beli apa, teman-teman tinggal tinggal search ya ya teman-teman tinggal search sendiri ya. Di sini saya juga ada kasih list cost basis average buyer ya. Itu saya benar-benar screenshot hasil dari Bloomberg Terminal. Ya, teman-teman bayangin subscribe grup cuma 300 bisa dapat screenshotan Bloomberg Terminal ya, teman-teman search saja Bloomberg Terminal per tahunnya itu berapa ratus juta buat subscribe. Ya, jadi saya mohon untuk tidak disebarluaskan. Ya, karena kalau disebarluaskan ya kemungkinan saya nggak akan kasih lagi. Seperti itu. Jadi dua ini teman-teman, sorry, tiga ini teman-teman hold ya. Pada masih suspend tapi potensi masih jauh ya. PIFA kita lihat saham pertama kita ya. Nah ini menarik sih, secara chart bagus, secara story bagus ya. Ini tinggal tunggu breakout ya. Nah breakoutnya di berapa? Breakoutnya sebenarnya dia udah tergolong breakout ya. Resist selanjutnya di sini nih ya, 670 ya, 650 670 ya untuk resist. Oke, tapi target saya tetap ada di, ya kalau teman-teman mau cari target gampang, tinggal dari highest tarik Fibonacci ke lowest. Oke, kita lihat 1618.
Oke. Itulah target kenaikan dari saham yang udah breakout nanti ya. Contoh, contoh Petro. Ntar ini kedengaran kan ya? Oke. Nah, ini dia. Kemarin pas mau ngedetect highest, kita cek. Nah, sebenarnya kalau kita potong ya, kalau kita potong di sini ya. Nah, kalau kita dipotong di sini, sebenarnya dia udah terlihat cukup peak ya waktu itu. Ya, cukup peak ya, bahkan dia sempat konsolidasi di daerah Fibonacci 2618. Ternyata dia lanjut terus ya, jadi target kenaikan ada di 2618. Ya, penggunaan Fibonacci cukup sederhana seperti itu saja. Raja juga. Em, Ntar kalau ada pertanyaan di chat aja ya. Pertanyaan di chat aja. Nah, ini Raja juga sama aja. Ya, tuh. Ya, targetnya pas kena 168 di 7.300. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi ini saya hold pada RMKO saya hold. Meskipun masih minus 3%, PIFA saya hold. Oke, terserah teman-teman pengen jual PIFA di 700. Yang penting kalau udah untung mau jual silakan. Ya, tapi saya pribadi masih akan hold dulu saham PFA. Oke, oh ya, ada juga yang nanya apakah akan ikut IPO Supa atau tidak. Saya masih belum tahu ya, karena kalau banyak barang murah di market, saya mending beli barang murah aja. Oke, Dewa hari ini breakout. Nah, ini cakep nih. Ya, Dewa target gampang ke 500 lah. Ya, target targetnya 500. Dari mana 500? Angka psikologi. Ya, 500 angka psikologi. Oke. Kita akan entry dewa lagi. Oke, kita akan entry dewa lagi. Saya bikin stop loss di 438 aja ya. Nah, ini dia. Jadi kalau dia drop, sorry, 434 deh. Stop loss 434, silakan entry kembali dewa. Ya, entry-nya di berapa? Di 438 hingga 446. Oke, dewa entry balik. Sorry. Ya gitulah ya. Saya penting udah upload di YouTube, nanti teman-teman tinggal cek aja. Oke. Stop lossnya kenapa di sini? Nah, ini pertanyaan banyak nih yang nanya sama saya. Sebenarnya yang namanya analisa teknikal itu kan perspektif ya, tapi selama ini saya lihat kalau dia kita bisa menggunakan acuannya itu em, nih, kalau misalnya di teori itu kan dia retrace-nya kadang sempurna nih, misalnya sempurna di support, tapi kenyataannya dia sering bikin weak. Ya, sering bikin weak baru diterbangin. Ya enggak? Sering bikin weak baru diterbangin. Nah, itu teman-teman caranya ada dua. Pertama, ke time frame 4 hour. Ya, 4 hour teman-teman lihat lebih jelas. Ya, di sini kan lebih kelihatan jelas. Ya, daerah supportnya di mana ini. Kelihatan lebih jelas bahwa supportnya ya memang di daerah ini. Ya, 432. Ya, jadi dia mantul ke 432 nggak apa-apa. Tapi stop lossnya di bawah ini, 432. Oke, itu untuk Dewa. Saya masih cukup yakin Dewa masih lanjut. Bumi tadi saya nambah. Tapi hari ini broker apa namanya broker summary-nya kurang bagus. Jadi ya kita pantau aja dulu. Ya ini kan kalau dibikin trend line ya masih oke lah. Masih oke. Yang penting dia bertahan di atas 238. Ya, di bawah 238 kita exit karena saya rasa dia bisa dapat lebih rendah. Oke. Itu ya PFA udah, Bumi udah, Dewa udah. Apa lagi ya? Oh ya Bull. Bull benar-benar saya lihat sih karena em, GTSI udah naik, Humi udah naik ya di bidang pelayaran sama. Lalu saya lihat ada spike tadi bull ya di sesi 2 tiba-tiba ada spike. Jadi cukup menarik ya. Silakan entry stop loss 300. Ya, ini kalau teman-teman cek ini kan sebenarnya ascending triangle
Ya, scanning triangle di sini. Oke, ya. Target berapa? Target gampang. Tinggal di sini aja. Target pertama 344 ya, 344 atau all time high 350. All time high nggak ya? Oh nggak deh. 354. Oke. Ya, jadi target di situ. Ya, silakan entry aja ya 30 sesuai yang di grup ya, entry di nggak ada entry-nya ya. Ya ada entry-nya di 308, 302 ya. 302 deh, 302 sampai 310. Entry bull. Oke. Saham menarik. Next. Raja Petro Ratu nanti dulu ya, karena udah naik tinggi. Jadi saya tidak terlalu prefer. Cuan bagus. Ya, cuan bagus. Kita supportnya jangan terlalu jauh deh. Kita support di 25. Ya, 25. Nah, kita support di 25 aja dulu. Ya, better sih di atas 25.30 sih, di atas ini. Di atas lawas ini. Cuan, oke, cuan sebenarnya masih menarik. Ya. Ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin teknikal ya idealnya banget sih di 24. Cuman em kita supportnya di sini dulu. Oke. Ini support lokal ya. Support lokal daerah ini. Ini bisa dicek 2 kali dia bertahan di atas 25.20. Kita jadikan support lokal. Oke, CDIA semoga bisa segera jalan. Oke, itu satu. Kemudian saudaranya CDIA. Dibanding John sama CDIA, saya lebih pilih mana? Saya lebih pilih CDIA. Ya, kenapa? Karena dia belum masuk MSCI. Jadi masih ada grand plan buat CDIA. Oke, ya ini mau di sini. Ya adalah kita sini aja. Ya masih belum bisa breakout. Support lokal di 19. Oke, support lokal 19. Ini udah jelas. 3 kali tertahan di 19. Oke, resist ini teman-teman bisa cek 1975 2020 resist ya, mau di screenshot atau apa terserah ya. Potensi masih oke. Nah, ini saya ganti aja deh biar nggak bingung ya. Oke. Nah, nih gambaran CDIA. Oke, WiFi ya buat yang baru gabung. Saya 50% Porto ada di WiFi. Jadi saya cukup betting tinggi di saham ini. Oke, WiFi. Mungkin teman-teman yang belum pernah main WiFi, gocekannya sangat maut, hati-hati ya. WiFi gocekannya maut, hati-hati. Entry stop loss di bawah 36. Ya di bawah 36, di bawah 3580 cut loss. Sorry, 3560. Ya di bawah candle merah ini. Oke, 3570 under itu kita cut loss dulu. Apa lagi? RMKO udah, Bumi udah, PFA udah, BRMS. Ya, banyak yang bilang, nggak banyak sih, ada yang bilang pusing nih pilihan sahamnya banyak. Ya teman-teman diatur aja. Itu kan kadang ada yang nggak kena area beli. Kalau nggak kena area beli ya, ya udah beli yang bisa dibeli. Nggak usah beli semua, nggak harus beli semua ya. BRMS menarik, stop loss 965 ya. Iya, asal 945. Oke, BRMS masih sangat menarik karena emas-emasan semua naik ya. Oke, oke. BRMS menarik. Ya ini saya screenshot aja deh. Sekalian ya biar saya nggak 2 kali. Oh ya, ini kan saya ada memberikan beberapa story alasan saya beli saham saham tertentu, kan saya ada memberikan alasan. Ya, jadi pastiin teman-teman kalau udah join member itu diperpanjang. Karena kalau ada satu dan dua hal, story-nya itu kan bisa berubah. Ya, contoh dulu friend. Friend bilang mau diakuisisi tapi di tengah jalan tidak jadi.
Ya, jadi teman-teman pastikan tetap ada di grup karena kalau ada perubahan story akan saya info. Ya, RMKE target 5.000 tapi kita main RMKO aja. Oke, kita main RMKO, kita coba cari supportnya di di mana ya? Nah ini kelihatan ya, ini chartnya benar-benar naik turunnya drastis sih. Tapi kalau saya boleh saran support kita di bawah 22, sorry 224 ini area support jadi 236 sampai 224 silakan entry. Oke, bahkan kalau saham draw kecil kita mau pakai trendline juga nggak terlalu akurat sih. Oke, gitu. Ini cepat aja update WiFi Dewa CDI acuan. Oke, udah itu aja teman-teman. Silakan kalau ada yang mau nanya atau ada yang bingung istilah-istilah di grup ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung open mic aja atau mau di chat boleh. Oke, maka ada ya story RMKO itu dan pada kan setidaknya udah ada angka yang saya berikan tuh. Angka average owner di berapa? Ya pasti akan dikejar ke situ. Ya, pada yang mau entry silakan dekat-dekat 170. Ya, kalau dikasih pada entry di dekat 170 nih. Kalau memang dapat ya. Ini harusnya suspend 5 hari sih. Suspend 5 hari pada. Oke. Itu aja teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, kita akhirin ya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita end ya. Thank you teman-teman. Selamat malam. Oke, kita end. Gimana nih?